yang jilbab gitu banyak. Ria. Jadi kalau dilihat sama di Indonesia, wah, itu jenengan kalau imannya nggak kuat bisa banyak istighfar itu. oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siang ini kita masih berada di channelnya Santri Beling. Oh, oke, Santri Beling. Iya, lupa. Kita bersama, tentunya udah familiar sama yang ada di samping kita ini. Mungkin kalian teman-teman belum tahu saya mungkin ya. Yang di samping saya mungkin sudah tahu saya ini ya. Karena beliau ini, Gus Zudan ini ternyata dulu adalah kakak kelas. Kok ternyata kayak nggak tahu gitu? Oh iya. Iya, lupa, aku nggak lupa sih sebenarnya. Terus mukanya kok kayak familiar gitu ya. Ternyata beliau ini dulu kakak kelas zaman SD ya. Karena sudah lama sekali ya. Mungkin jadi itu ingat-ingat lupa gitu loh, Gus. Jadi ya maklum ya, Gus ya. Karena sudah berumur ya, Gus. Ya, ini beliau ini adalah kakak kelas saya dulu, mungkin selisih 1 tahun ya, Gus? 1 tahun? Ya, selisih 1 tahun. Nah, berarti angkatan ketiga? Iya. Angkatan ketiga. Ini Gusnya angkatan kedua ya? Kedua. Ya, kedua. Jadi dulu ceritanya sekolah kita itu termasuk sekolah baru ya, Gus. Jadi aku sekolah angkatan baru. Ketiga, Gusnya angkatan kedua. Oh iya, saya belum perkenalan diri. Langsung aja, nama saya Sanas Amrilasani. Kali ini kita mau bicarain tentang apa ya, Gus? Kita mau bincang-bincang terkait perempuan dan gender. Nanti saya akan mengulik lebih dalam tentang perempuan, tapi ya, khusus perempuan di mata seorang muslim seperti Gus Zudan. Langsung aja ini, Gus ya. Kita mulai percakapan pada siang hari ini. Kalau menurut Gus Zudan sendiri, wanita itu apa sih, Gus? Wanita dulu nih. Kalau mendengar kata wanita itu apa sih yang terbersih di benak Gus Zudan gitu? Wanita itu apa ya? Karena manusia itu diciptakan 2 jenis. Iya. Laki-laki dan perempuan, pria dan wanita. Jadi Adam dan Hawa, nggak ada Adam dan Tarmidi gitu, nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi Adam dan Hawa. Jadi wanita, kita memang diciptakan berpasang-pasangan. Jadi wanita itu dekat sekali dengan kehidupan kita karena kita memang dilahirkan oleh wanita. Benar sekali. Karena kita juga itu lahir dari seorang wanita. Jadi wanita itu tidak sangat dekat sekali ya sama kehidupan kita, maksudnya yang apalagi wanita kalau dideskripsikan sebagai ibu itu sangat dekat sekali sama kita. Nah, kan udah pernah ini ya, Gus Zudan bincang-bincang sama Mas Habib waktu itu terkait Gus Zudan yang kuliah di Mesir, di Kairo ya? Al-Azhar. Di Al-Azhar, ya. Kalau menurut Gus Zudan sendiri, bedanya wanita Mesir dengan wanita Indonesia itu apa sih, Gus? Secara umum gitu ya? Wanita, kalau secara fisik ya, penampilan dulu deh. Penampilan. Fisik, dari segi fisik wanita Mesir itu ya, kalau yang wanita Mesir asli memang wajahnya agak desa ke Afrika-Afrikanan gitu. Oh gitu, orang malah Afrika. Ke Afrika, bukan ke Arab ya? Arab itu mereka pendatang ke Mesir sebenarnya, bukan bangsa Kipti. Kan Mesir itu aslinya bangsa Kipti. Jadi terus kemudian orang-orang Arab bermigrasi ke Mesir, kemudian bercampur. Jadi ya sekarang kebanyakan memang wajahnya Arab dan bahasanya bahasa Arab. Oh gitu. Baru belum lama maksudnya. Dulu awalnya orang Kipti, terus kemudian orang Arab yang masuk itu, terus kemudian mereka beranak pinak dan jadi yang seperti sekarang ini. Jadi kebanyakan wajahnya memang wajah-wajah Arab, tapi gitu. Ya logatnya
agak beda dengan orang Arab Saudi yang Ini kan kita lagi viral isu rasis itu ya. Ini bukannya rasis, cuman mau tanya sih. Jadi mereka itu yang asli Mesir, wanita asli Mesir itu justru kulitnya lebih ke hitam ya. Jadi agak orang pedalaman yang Mesir, yang orang yang bukan di ibu kota, yang agak pedalaman itu memang kulitnya agak gelap. Oh gitu, tapi eksotis gitu tetap. Eksotis. Iya, eksotis. Semua wanita cantik. Iya benar, ini bukan rasis ya, ini sekedar pengetahuan saja. Semua wanita cantik. Semua wanita itu cantik kataku sudah. Kalau di Mesir itu wanitanya kan di sana identiknya kalau kita dengar Mesir itu adalah negara Islam gitu ya. Nah di sana itu wanitanya ya apakah sama seperti Indonesia yang banyak berjilbabnya atau jadi dulu waktu saya pertama kali datang ke Mesir itu ngiranya ya mirip di Arab Saudi gitu, bercadar. Saya terus juga pikirannya gitu, Mesir bercadar itu terus kemudian tertutup gitu. Ternyata lebih cara berpakaiannya lebih ngeri daripada orang Indonesia. Jadi mereka yang jilbab gitu banyak. Ria. Jadi kalau dilihat sama di Indonesia, wah itu jenengan kalau imannya nggak kuat bisa banyak istighfar itu. Oh iya. Iya. Jadi ya itu yang buat saya betah di Mesir. Astagfirullahaladzim buatku itu. Enggak, jadi kayak kita lagi-lagi kayak dibohongi sama film Ayat-Ayat Cinta ya Gus. Itu kan cadaran Gus. Kan jadi mindset saya juga orang Mesir itu wanitanya. Kan jenengan kalau nonton video saya sama Mas Habib ya. Kalau nonton KCP sama Aceh, nggak mau saya ulangi lagi. Maaf Kang Habib. Iya, nanti nonton aja ya di videonya sama Kang Habib. Beliau bercerita banyak tentang itu. Iya. Gitu ya. Jadi di sana malah justru yang jilbab itu banyak. Yang saya dulunya kaget juga. Kok malah ternyata lebih ngeri. Memang jilbaban tapi nggak pakai di sana, nggak pakai apa ini jarum apa namanya? Jarum pentul ya? Jarum pentul. Bahasa Indonesia apa? Jarum pentul ya, jarum pentul. Jadi nggak pakai, mereka cuma dilipat langsung dimasukin gitu. Jadi biasa gitu Kak, benerin kudung di dalam bis umum gitu, kayaknya ngaruh banget gitu. Dan ini apa namanya, rambutnya keluar gitu, kayak. Ya udah kayak neng gitu. Iya enggak ya, kayak neng gitu. Maksudnya jilbabannya ya udah iya gitu. Kayak ya agak keluar gitu, rada kelihatan rambutnya ya nggak sesari. Iya kayak malah lebih kayak tapi ada juga yang pakai jarum pentul kayak gitu ada, tapi nggak banyak, lebih banyak yang jilbab kayak gitu. Aduh. Jadi modis gitu ya. Modis itu yang di Kairo, tapi kalau yang di luar Kairo kan Kairo ibu kota, kita persamaannya ibu kota dan ibu kota seharusnya kan gitu biar. Jadi yang di luar desa kayak gitu, tapi memang ya kayak gitu tapi lebih besar lagi, nggak terlalu modis kayak yang di Kairo gitu. Oh gitu. Kalau di pedalaman gitu ya, maksudnya di desa-desa lebih tertutup. Bahkan malah di beberapa tempat yang wanitanya harus bercadar, nggak boleh keluar. Itu ada ya, masih ada di Mesir yang orang pedalaman itu masih ada. Ya, jadi seperti itu, jangan generalisasikan ya. Di sana bukan jilbab semua, tapi juga ada. Jadi ya mungkin seperti di Indonesia ya, Gus. Ya, di Indonesia. Ya, di Indonesia yang nggak pakai kerudung aja banyak. Ya, gitu. Seperti itu. Tapi kalau di sana juga banyak yang nggak pakai jilbab wanitanya. Kayaknya kalau nggak pakai jilbab itu nggak muslimah. Oh gitu. Kalau di sini kan mohon maaf, ini bukan mendiskreditkan wanita muslimah yang nggak berjilbab, tapi masih di sana itu di sini masih ada gitu yang teko keluar rumah tapi nggak jilbab. Kalau di sana kayaknya yang nggak berjilbab ya cuma Nasrani gitu ya? Cuma ya orang Nasrani. Kalau di Indonesia masih ada muslimah yang nggak berjilbab, ya itu semua juga kembali lagi ke pribadi masing-masing sih ya Gus. Jadi kita nggak bisa menyalahkan gitu. Nah, setelah membahas tentang wanita itu kan sekarang juga setelah adanya era Kartini ya Gus, kasarannya ya kalau di Indonesia itu seperti disamaratakan dengan kaum pria. Nah, kalau menurut
Gus Yudan sendiri, gimana sih menurut pandangan Gus Yudan sebagai laki-laki Muslim yang kayak pendapatnya seperti itu? Ada pendapat yang menyamaratakan wanita dengan laki-laki. Nah, menurut Gus Yudan sendiri bagaimana pendapatnya? Sebenarnya gini, Islam itu datang karena Islam itu datang untuk merubah yang nggak benar menjadi benar. Ya, jadi benar. Dulu wanita itu kurang diperhatikan, didiskreditkan gitu sama misalkan di Jazirah Arab. Dulu orang punya anak wanita itu, punya anak perempuan itu mereka malu. Ya, bahkan dulu ada yang mau dibunuh itu ya ceritanya. Bahkan Sayyidina Umar dalam sebuah riwayat itu membunuh anaknya karena malu, karena anak perempuannya karena malu. Dan itu yang selalu disesali oleh Sayyidina Umar setelah masuk Islam. Nah, itu setelah Islam datang, dulu wanita nggak dapat warisan. Dulu wanita cuma dianggap sebagai penghibur. Mohon maaf, karena memang seperti itu. Jadi bahkan dulu oleh bangsa Romawi, bangsa Yunani, wanita itu memang zaman dulu ya, seperti itu, ngeri. Saya nggak bisa membayangkan kayak dilecehkan. Iya. Memang dulu seperti hanya sebagai hiburan oleh laki-laki yang tidak bisa kita bayangkan di zaman sekarang ini, karena itu tidak terjadi. Jadi pada zaman dulu seperti itu. Kemudian Islam datang, wanita diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Islam itu. Bahkan dalam suatu riwayat saat seorang sahabat bertanya kepada Nabi siapa yang lebih diutamakan, bahkan Nabi 3 kali menjawab ibumu baru ayahmu. Betul sekali. Itu bukti bahwasanya Islam sangat memperhatikan wanita. Bahkan kemudian wanita mendapatkan warisan. Iya. Jadi seperti itu. Tapi terlepas dari warisan, misalnya gini, sekarang kan wanita juga bekerja, wanita menjadi seorang pemimpin. Nah, menurut Gus sendiri gimana? Kan ada juga nih Muslim yang mungkin seorang laki-laki Muslim itu yang melarang istrinya untuk bekerja atau lain sebagainya karena banyak alasan. Nah, menurut Gus Yudan sendiri bagaimana pandangan Gus Yudan terkait hal tersebut? Ini tentang warisan dulu tadi atau tentang pekerjaan dulu? Tentang apa ya enaknya? Monggo, ya, tentang warisan dulu. Iya, ya udah menyelesaikan tentang warisan. Masalah warisan ini tadi. Iya. Tentang wanita yang kalau di dalam Islam itu setengahnya laki-laki. Iya, tapi tidak penuh. Padahal sekarang wanita itu sudah mulai banyak wanita yang jadi tulang punggung keluarga, wanita yang kemudian jadi wanita karir, sudah mandiri. Iya, sekarang wanita lebih hebat, nah. Wanita zaman sekarang lebih hebat. Oh, gitu ya. Bukannya laki-laki juga harusnya mengakui kalau dia hebat. Iya. Jadi akan tetapi laki-laki sebagai tulang, laki-laki itu sebagai tulang. Kenapa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Karena laki-laki itu tulang punggung bagi keluarganya. Sehebat-hebatnya wanita itu surganya masih di telapak kaki suaminya. Benar sekali. Betul itu ya. Itu harus dipegang wanita. Jadi jenengan sesolihah apapun, sehebat apapun jenengan, wahai para wanita. Tapi Umi saya gitu juga ya, Gus. Maksudnya gini. Iya. Kembali ke pembahasan. Iya. Sorry. Jadi wanita itu kenapa pembagiannya separuhnya? Karena memang tanggungannya laki-laki sebagai pemimpin. Ya gimana ya? Allah itu kan memberikan perintah, atau kan itu perintah Allah tentang pembagian warisan itu segitu, laki-laki segitu, perempuan segitu. Benar. Itu ada hikmahnya, karena laki-laki itu ada tulang punggung keluarga. Harga dirinya dia sebagai seorang, Allah menjaga harga dirinya laki-laki sebagai seorang tulang punggung keluarga. Iya, benar. Ini hikmah yang kita ambil, maksudnya enggak gitu. Jadi wanita sehebat apapun tetap dia punya suami, punya seseorang yang harus dihormati di dalam keluarga. Karena laki-laki kan seorang imam ya kalau dalam keluarga. Jadi ya wajar kalau memang seperti itu pembagiannya. Dan Islam sangat adil, maksudnya
pembagiannya itu karena si wanita punya suami kan juga dapat warisan dari si suami gitu. Suami maksudnya enggak dari keluarganya gitu, dari keluarga suaminya enggak. Ya insya Allah kalau diambil hikmahnya seperti itu memang sudah adil daripada sebelumnya malah wanita itu enggak dapat warisan sama sekali pada saat jahiliyah. Akan tetapi saat ini warisan itu sudah enggak terpakai lagi. Ilmu mawaris, ilmu faraid itu sudah enggak terpakai lagi. Karena apa? Seringkali orang tua itu membagi rata. Kalau di daerah saya mungkin enggak. Masih dipakai. Alhamdulillah kalau itu. Tapi seringkali kebanyakan yang terjadi itu sebelum meninggal, warisan itu kan harta tinggalan ya, tirkah. Tinggalan setelah si mayat meninggal. Iya, jadi warisan. Kalau belum meninggal enggak mayat. Namanya bukan warisan. Bukan warisan. Jadi pemberian hibah gitu. Iya. Jadi seringkali diberikan kepada anak-anaknya, cucu-cucunya sebelum si mayat meninggal. Jadi itu nggak dianggap warisan. Seringkali sekarang seperti itu. Akhirnya dibagi rata. Ini sawai bagiannya ini, anaknya ini. Cuman kan seperti itu. Kebanyakan juga mungkin nggak setengah ya sekarang. Tergantung keluarganya mungkin juga ya. Karena juga ada yang baginya tuh mungkin 7/8-nya, yang wanita bagiannya. Gitu. Ya itu sekarang ya itu karena memang dalam kitab faraid itu oleh sang pengarang dikatakan bahwa ilmu faraid adalah ilmu yang akan pertama kali hilang karena memang sensitif membahas harta. Tapi mungkin itu jadi tolak ukur atau apa ya, kayak dasar utama ya, tetap dasar lah untuk membagi warisan. Dasar untuk membagi warisan karena memang minimal 50 lah gitu ya. Islam insya Allah kalau memberikan kewajiban atau memberikan perintah, Allah itu memberikan perintah itu pasti sudah ada hikmahnya, ada tolak ukurnya. Oke. Balik lagi nih aku mau tanya sesuatu nih. Tadi kan Gus Zudan bilang, iya emang surga wanita itu masih ada, sehebat-hebatnya wanita itu kita harus tetap tunduk pada suami. Tapi kembali lagi, misalnya suami kita mau kerja dilarang. Mohon maaf ya, ada sekarang yang suami itu kejem lah kasarannya, atau pokoknya semua istri itu dilarang ngapa-ngapain. Nah, kalau Gus Zudan sendiri sebagai pribadi Gus Zudan ya ini istilahnya anak-anak milenial posesif. Itu terlalu posesif ya. Iya, posesif. Istilah milenialnya posesif. Itu kalau misalnya ini aku tanya ke pribadi, maksudnya ini Gus Zudan sebagai pribadi Gus Zudan gitu. Melihat kayak gitu gimana? Kalau Gus Zudan pandangan Gus Zudan kalau melihat keluarga itu emang wanita itu harus nurut sama suami, harus tunduk, harus bagaimanapun, walaupun itu kayak sekarang kan kayak wanita tuh merasa kayak dikurung, aduh nggak banget gitulah kalau anak-anak milenial mesti gitu. Jadi wanita yang bekerja, karena ini pendapat saya rada ini kurang ilmiah, kurang valid karena saya belum berkeluarga. Oh iya, maaf ya, kita juga belum berkeluarga ini. Iya, makanya jadi jauh. Itu pasti orang yang berkeluarga, enggak kayak gitu. Cuma teori gampang gitu. Teori ya. Nah, jadi kita sharing aja di sini. Sharing aja. Jadi di sini. Masalah seperti itu kan masalahnya keluarga. Jadi kebutuhan keluarga itu misalkan 1 bulan 10 juta, 20 juta, anggap aja 20 juta, kok banget tuh 10 juta. Iya bisa saja loh Gus. 10 juta gajinya suami 7 juta, berarti masih kurang 3 juta. Iya. Kalau 3 jutanya ini kebutuhan pokok loh, bukan kebutuhan yang lain, maksudnya kebutuhan pokok. Kalau kebutuhan itu tidak tercukupi, sebagai seorang suami ya seharusnya dia memperbolehkan istrinya untuk bekerja juga karena untuk membantu keluarga. Tapi kalau memang si suami bisa mencukupi dan
si istri memang sudah tercukupi, jadi untuk apa dia bekerja gitu, maksudnya Oh, gitu. kalau memang si suami atau dia bosan di rumah atau butuh kegiatan, itu kan sebenarnya kebijakan yang punya keluarga masing-masing. Iya, maksud Seringkali kita terpengaruh oleh omongan tetangga gitu kan, itu kok nganu kayak itu kerja si Omongan tetangga lebih kejam. ya, ya. Lebih kejam daripada ibu tiri. Oh iya. Jadi itu kok si istrinya kerjanya lebih banting tulang gitu. Jadi seringkali kita terpengaruh oleh omongan tetangga, jadi akhirnya si suami terpengaruh terus nggak memperbolehkan istri gitu. Egonya si suami seorang pria muncul, Iya, dan itu kan nggak baik untuk kesehatan keluarganya ya. Benar. Itu setiap keluarga punya problem masing-masing, punya solusinya Iya, masing-masing, menurut saya seperti itu. Iya, menurut saya maksud saya itu ini kan dari segi apa ya, egosentris ya. Kalau ada kan laki-laki muslim itu yang tidak membolehkan wanitanya karena wanita itu aurat, gak boleh keluar gini. Nah, itu sebenarnya hukumnya gimana sih, Gus? Sebenarnya Aku kalau suka heran gini loh, ada laki-laki yang sampai kamu tuh wanita, kamu sebagai wanita muslim, kamu nggak boleh keluar, kamu nggak boleh bekerja, gini lah intinya gitu. Bahkan suara wanita itu aurat, ada yang bilang gitu juga kan. Aduh. kan Ya emang iya sebenarnya ya. Memang iya, tapi sebenarnya nggak melulu harus seperti itu. Lah benar seperti Jadi itu. Fleksibel. Misalkan dia pekerjaannya memang ini dia ya, mengharuskan untuk tidak berjilbab, itu si suami boleh ya mau untuk melarang boleh. Terus boleh. kemudian dia melanggar syariat, si suami boleh melarang. Tapi maksudnya kalau dalam koridor masih sesuai tatanan, sesuai norma yang berlaku, norma agama, norma sosial, norma-norma yang berlaku di masing-masing masyarakat, itu norma sebenarnya agama juga enggak, sih sebenarnya, ya. itu sebenarnya nggak apa-apa. Tergantung kebijakan si suami itu tadi. Sebenarnya ini masalah egosentris sih, kebanyakan yang tidak bener. Itu yang tidak memperbolehkan istrinya untuk bekerja karena kebutuhannya kan ya tadi kembali tadi, kebutuhannya kan masing-masing. Aku sih tadinya nggak mikir soal egosentris ya, malah mikirnya yang itu tadi laki-laki muslim yang banyak yang melarang wanitanya untuk yang bekerja, syariat keluar rumah gitu. Yang kalau itu melanggar syariat bahwasanya itu. Nah, ya aku itu sebenarnya gitu, ya nggak harus. Sebenarnya di budaya Arab Ya, itu wanita bahkan menyusui, ada yang menyusui zaman dahulu gitu. Oh, maksudnya si ibu itu nggak menyusui, ada yang menyusui, seperti yang Kanjeng Nabi disusui oleh gitu. Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, terus satunya siapa? Sayyidah Suwaibah, siapa lupa. Nah itu memang seperti itu tradisinya, dan si itu cuma ungkang-ungkang di rumah si istri itu, bekerja sudah suaminya, terus kalau apa namanya gitu ya, tapi nggak kalau sekarang sudah nggak seperti itu lagi kayaknya. Kalau di Mesir sendiri gimana? Di Mesir itu di pasar-pasar yang jualan ya kayak di Indonesia, tapi yang jualan lebih banyak orang laki-laki sih, memang lebih banyak laki-laki, tapi nggak menutup kemungkinan untuk wanita berjualan juga loh, tetap ada gitu, tetap ada kalau di Mesir. Kalau pemimpin wanita ada nggak kalau di Mesir kayak caleg sini legislatif kemarin dulu di Pampang gitu ada kok calon legislatif wanita itu ada dan nggak berkerudung. Oh mantap. Di sana ternyata ya walaupun negara Islam itu nggak semuanya digenerasikan berkerudung ya. Masih ada dan nggak berkerudung. Oh gitu. Nah kalau Gus Judan sendiri sosok wanita yang sangat apa ya menginspirasi Gus Judan siapa? Siapapun itulah tokoh dunia. Kalau tokoh ya ini Sayyidah Khadijah sama Sayyidah Aisyah, karena mereka tokoh Islam yang sangat luar biasa. Sayyidah Khadijah membela Kanjeng Nabi waktu pertama kali Islam datang. Terus kemudian Sayyidah Aisyah, hadis-hadisnya, riwayat-riwayat tentang hukum-hukum Islam keluar dari beliau.
mereka punya keutamaan masing-masing gitu. Iya, Itu dua wanita terkasihnya Kanjeng Nabi. Iya. Kalau istri-istri yang lain kan karena kan istri-istri yang lain janda-janda. Jadi oleh Kanjeng Nabi dinikahi karena Nabi ingin menolong dan Iya, itu ingin karena menolong itu. perintah oleh Benar, Allah benar. ingin menolong janda-janda itu. Jadi kenapa kita harus menghormati dan menjaga janda-janda? Ya, itu karena tapi nggak boleh ya. Nggak- Ya sebenarnya nggak nggak boleh ya. kalau poligami itu nggak janda ya, harusnya tuh yang nolong janda Gus. Iya, yang Kalau aku sih nggak sepakat kayak gitu. iya, itu. Harusnya yang ditolong tuh yang janda-janda sepo-sepo Iya, gitu. memang kalau jenengan mau poligami nyari yang Nggak. cantik, memang nafsu Anda. Iya itu, menurut aku nggak setuju sih kalau poligami kok carinya yang seger-seger Iya. gitu, ngapain? Aduh. Itu nggak sesuai Itu syariat nggak gitu. sesuai perintah. Iya, Ini benar-benar. jenengan memang ini pemikirannya. Apa nih? Iya. Pemikirannya kayak Off the box ya? Apa gimana? sporadis. Aduh. Jadi gini, Gimana? tadi kembali ke apa namanya wanita idola tadi. Oh iya, wanita itu. Kok malah sampai Ya, ngurmati iya, janda? terus ngasih poligami aja sih. Jadi dua wanita tadi, Sayyidah Khadijah sama Sayyidah Aisyah itu memang panutan yang punya peran masing-masing dalam Islam. Terus kemudian satu orang wanita lagi yang jadi inspirasi saya, umi saya. Ya, tentu Ya, Umi, tentu ya. saja. Setiap ibu adalah inspirasi bagi anak laki-lakinya. Iya, bahkan anak perempuan pun ibu menjadi inspirasi Nggih. tetap. Karena ibu adalah wanita terdekat ya. Terus apalagi ya Gus, kalau ini pandangan Gus Yudan, kita hari ini ya, wanita hari ini menurut Gus Yudan itu anu aja deh, wanita yang diidam-idamkan Gus Yudan itu yang bagaimana sih? Wah, Nih ya, didengerin ini. Kalau yang naksir sama Gus Yudan bisa ini disimak baik-baik ya. kayaknya nggak ada yang naksir karena Aduh. semenjak saya ada di videonya IPPNU sama videonya Mas Habib, nggak ada yang ngefollow Instagram saya tuh. Mungkin karena nggak tahu Instagramnya. Iya. Instagramnya Gus Yudan apa ya? Iya. Nanti ini ya. Ya nanti tulis ya. di ini ya ini ini ya. apa namanya di bawah. Iya, Ada ditulis tuh. di bawah ya. Di Instagramnya bawah. Gus Yudan. Apa Gus? Jadi wanita idaman saya itu kayaknya idaman semua orang. Nggak mungkin. Kalau aku sebagai wanita nggak mungkin sih. Karena gini loh Gus, mesti laki-laki tuh melihat Punya dia idaman itu sendiri-sendiri iya, sendiri-sendiri pengen gitu. istrinya kayak apa, pengen Ya. punya wanita kayak Kalau apa. saya sendiri, saya pribadi ya. Iyalah masa. Saya pribadi pertama memang solihah. Tuh, Ya, kriterianya solihah. Kan wanita itu dinikahi karena 4. Ya, yang pertama. Li jamaliha, li maliha, li nasabiha, Nah, li diniha. Jadi karena cantiknya, ya, karena hartanya, karena terus kemudian yang ketiga keturunannya, kemudian agamanya. Kenapa agama terakhir? Karena kalau kita agama pertama, ya. kita bisa menafikan misalkan agama pertama, kita karena agama, tapi dia nggak cantik. Tapi jadi kita menafikan agama Iya, iya. karena cantik. Iya. Oh iya benar. Jadi kalau misalkan cantik dulu, terus kemudian nasabnya bagus, kemudian hartanya bagus. Ya udah itu Ya, zaman ya. banget sih. Itu terus kemudian, tapi agamanya nggak bagus. Kita kan menolak 3 itu karena agama lebih bagus kan? Enggak, tapi kalau misalnya Gus Yudan di posisi seperti itu, misalnya udah cantik, nasabnya bagus, berharta pula, tapi ya dia Agama. agamanya Islam, cuman dia tuh Agama. ya biasa aja lah, nggak Saya, jilbaban gitu saya, doang. wah itu Kalau dihadapkan dengan pilihan yang seperti itu ya. nggak, kayaknya nggak banget karena memang Lah kenapa Gus? karena harta bisa dicari, cantik bisa di skincare, Sih, ya benar. harta bisa dicari, nasab kalau nasab memang kita harus mencari nasab yang baik Iya, karena benar. itu berhubungan dengan nasab kita selanjutnya. Iya. Jadi ya
agamanya bagus, nasabnya bagus. Ya, kalau pendidikan agama itu kan Lah kan lama gitu. Kita harus mendidik sih. lagi. Ya gitu. iya kan itu bisa jadi pahala. Bisa pahala saya. Masih banyak ladang pahala yang bisa Oh dicari. iya ternyata menyerah. Dia maunya yang sudah paket komplit ya. Mau yang paket komplit. Nggak mau yang Iya. agak susah gitulah. Iya. Memperbaiki nggak mau. Tapi Ya, seringkali kita dihadapkan yang realistis. Oh iya. Iya sih itu realistis memang benar. Tapi kan ada tantangannya Gus kalau seperti itu. Apa iya kalau Ya. emang udah paket komplit mah lempeng-lempeng aja Jodoh gitu. jodoh itu kan sudah digaris. Iya, akhirnya Insya Allah gitu, guys. kan seperti itu. Akhirnya Insya gitu, Allah teman-teman. nanti semoga mendapatkan yang terbaik. Ini aku belum tanya loh. Padahal tapi sudah menjurus ke perihal jodoh dan Ya kan tadi saya iya. jenengan sudah tanya Wanita yang loh, seperti Bu. apa ya enggak Oh, iya. maksudnya yang seperti apa kan ya sekalian berharap Oh oke, berharap. Jadi kapan Gus kira-kira? insya Allah karena Insya Allah. umur sudah mencukupi Oh iya, berarti ini hampir ya nih. hampir Maksudnya dekat-dekat waktu dekat-dekat ini ya. enggak Enggak. Tahun-tahun deket ini Oh, tahun-tahun deket ini. Tapi kalau waktu deket ini enggak tapi tahun deket ini iya, tapi kayaknya kalau Gus Judan udah nggak available ya. Masih available nggak? Tanya sendiri aja ya nanti DM kalau misalnya kalian penasaran. DM di Instagram nanti disertakan Iya, sama Mas Habib nanti di bawah. Iya benar-benar nanti langsung aja. Nek, saya mau di bawah nanti disertakan loh Mas Habib. Iya loh, Mas Habib. Saya mau di bawah ternyata nggak ada. Iya, kayak yang video kemarin ya. Iya. Video di bawah nggak ada. Ya, oke. Kayaknya itu aja mungkin yang bisa saya tanyakan siang ini Gus. Terima kasih sekali sudah menemani di ala-ala podcast ini ya, podcast di channelnya Santri Beling. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Santri Beling. Dari saya apabila banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.